Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi baru SMP Ar-Raudhah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat tolabul ilmi, yakni mencari ilmu. Mudah-mudahan niat baik kita semua senantiasa mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpahkan ke atas junjungan baginda yang termulia, baginda yang tercinta, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sebelum kita ke materi pembahasan, kita perlu tahu bahwa tujuan dari kegiatan MPLS ini adalah untuk mengenalkan lingkungan sekolah, baik itu peraturan-peraturan ataupun kegiatan atau sistem pembelajaran yang ada di dalam lingkup pendidikan Ar-Raudhah. Semua ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, baik dalam ilmu pengetahuan dan akhlakul karimah yang baik. Seperti yang disampaikan pada materi-materi sebelumnya tentang pendidikan karakter, pendidikan moral, kedisiplinan, peraturan-peraturan yang harus ditaati, semua ini berlandaskan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita ke materi pembahasan, mari kita doakan orang tua kita dengan membaca Al-Fatihah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari materi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus tahu tentang tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama yaitu mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah mengenal tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga adalah mengetahui dasar-dasar faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, taklid dan bermadzhab. Yang kelima adalah karakter ajaran-ajaran yang dibawa oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut bahasa, Ahlus Sunnah wal Jamaah diartikan dalam 3 kata. Yang pertama adalah ahl, berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Al-Sunnah yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah semua yang datang dari Nabi berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah al-jamaah, yakni apa yang telah disepakati para sahabat Nabi pada masa Khulafaur Rasyidin. Tokoh-tokoh yang membawa aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua adalah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di Indonesia, tokoh yang membawa ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau adalah seorang ulama besar. Beliau adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Bahwasannya beliau menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin,
Kelompok tersebut pada saat ini terhimpun menjadi 4 madhab, yaitu madhabul al-imam Hanafi, madhabul al-imam Syafi'i, madhabul al-imam Maliki, dan madhabul al-imam Hambali. Dasar-dasar faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah karakter dari ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini disebutkan ada 5 karakter dari ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah tawassut, artinya adalah tengah-tengah. Yang kedua adalah i'tidal, artinya adalah tegak lurus. Yang ketiga adalah tasammuh, yang artinya adalah toleransi. Yang keempat adalah tawazzun, yang artinya adalah seimbang dalam segala hal. Dan yang terakhir ataupun yang kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya adalah mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, apa esensi dari kelima karakter tersebut jika diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah tawassut. Ya, artinya adalah tengah-tengah. Kita disuruh untuk mempunyai sikap saling membangun, sikap moderat. Contohnya saling tolong-menolong, saling bergotong royong, saling membantu. Ya, semuanya ini adalah salah satu ciri-ciri dari sikap tawassut. Yang kedua adalah i'tidal, tegak lurus. Contohnya kita harus bersikap proporsional, yang arti luasnya adalah kita harus saling hormat menghormati, ya, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada bapak ibu guru, hormat dan patuh kepada siapapun di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya adalah tasammuh, artinya adalah toleransi. Ya, kita harus bersikap toleran terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena di Indonesia ini bukan hanya penganut agama Islam saja, melainkan banyak saudara-saudara kita yang beragama Kristen, beragama Katolik, beragama Konghucu, beragama Buddha, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah tawazzun, artinya adalah seimbang dalam segala hal. Contohnya kita harus bersikap harmoni, saling hidup rukun, damai, tidak ada pertengkaran. Dan yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Contohnya kita harus melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah contoh dari karakter ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, setelah kita mengetahui ajaran-ajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita juga harus mengetahui amaliyah-amaliyah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah tibaan, tahlilan, manaqiban, ya, sholawatan, talqin, ziarah kubur. Semuanya ini termasuk dari amaliyah-amaliyah yang dibawa oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, berikut ini adalah gambar-gambar dari kegiatan amaliyah-amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah kita mempelajari materi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sini kalian akan ada tugas. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, siapakah tokoh pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia? Sebutkan amaliyah-amaliyah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selamat mengerjakan. Jangan lupa berdoa.
tetap jaga kesehatan. Mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar ilmu yang kita peroleh senantiasa diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.